Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, dan kita bisa bertemu dalam mata kuliah eh, Seminar aktual, min- seminar aktual salah pendidikan. ya, masalah aktual pendidikan. Kebetulan di pagi hari menuju siang, ini kebetulan saya ditemani dengan Pak Fuad untuk menyampaikan presentasi tentang kualitas pengajaran dan peran guru ya. Untuk mendapatkan keberkahan, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai tentang kualitas pengajaran dan peran guru. Silakan kepada Bapak Fuad untuk menyampaikan tentang kualitas pengajaran dan peran guru. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Atep atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng anjing, sedayana rekan-rekan yang terhormat, Bapak dosen, dokter, semuanya, izin rekan-rekan semuanya untuk menyampaikan materi di pagi hari ini menjelang siang. Guru adalah sosok yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam kamus guru didefinisikan sebagai seorang yang memberikan bimbingan, pengajaran, dan pendidikan kepada orang lain. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan guru? Lebih dari sekedar seorang pengajar. Guru adalah seorang pendidik yang memiliki peran besar dalam membentuk generasi muda menjadi individu yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam penyampaian ini kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya sebagai seorang pendidik, guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter pengetahuan siswa. Guru bukan hanya mampu menemukan minat belajar siswa, mengembangkan kreativitas mereka, dan membantu mereka meraih potensi terbaik, nilai positif, nilai-nilai moral, serta keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting yang dimiliki oleh guru tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Guru juga berperan dalam mengembangkan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, guru dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi kemiskinan melalui pendidikan. Dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa yang kurang beruntung, guru dapat membantu mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Soalnya itu guru yang memiliki peran dalam membangun karakter bangsa melalui pendidikan yang diberikan. Guru dapat membentuk generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan sikap positif terhadap perbedaan. Namun, menjadi seorang guru bukanlah tugas yang mudah. Guru dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh guru adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Guru diharapkan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, namun seringkali terbatas oleh kurangnya sumber daya, baik itu sarana dan prasarana maupun dukungan dari pemerintah. Selain itu, guru juga sering dihadapkan pada masalah disiplin dan motivasi siswa. Membangun hubungan yang baik dengan siswa, memotivasi mereka untuk belajar, dan mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam proses pembelajaran merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh guru di setiap harinya. Pendidikan ini merupakan investasi masa depan bangsa, dan kualitas pengajaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Di tengah era globalisasi dan revolusi industri, persaingan dunia semakin tajam sehingga pentingnya kualitas pengajaran dan peran guru menjadi sangat strategis. Meskipun perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai platform belajar online, peran guru tetaplah esensial dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing yang mampu menginspirasi siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif. Peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sangat penting, karena mereka bertanggung jawab atas proses pembelajaran di kelas.
Guru harus memiliki keilmuan yang luas, keterampilan pedagogik yang baik, kepribadian positif, dan integritas profesional untuk mengelola kelas dengan efektif. Selain itu, undang-undang yang mengatur profesi guru seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini menunjukkan betapa kompleks dan signifikan peran guru dalam sistem pendidikan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para guru, seperti kurangnya infrastruktur dan sumber daya, serta percepatan teknologis yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi para guru untuk terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka guna mengadaptasi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, faktor-faktor internal seperti sikap profesionalisme guru juga sangat mempengaruhi kualitas pengajaran. Karena sikap profesionalisme ini sendiri, guru merupakan hal yang penting dalam menciptakan suasana belajar yang optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa kenal dengan KBBI, kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau taraf mutu. Ini menunjukkan bahwa kualitas berkaitan langsung dengan penilaian terhadap mutu suatu produk atau layanan. Definisi umum tentang pengajaran itu sendiri adalah proses penyampaian informasi oleh pengajar kepada pelajar untuk keperluan belajar. Dalam konteks ini, pengajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dengan tujuan lain untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Pengajaran proses pendidikan ini sendiri, pengajaran seringkali disamakan dengan pendidikan, tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Pendidikan adalah proses yang lebih luas mencakup berbagai aspek pembentukan karakter dan sikap, sementara pengajaran itu sendiri merupakan lebih fokus pada aspek teknis, penyampaian materi, dan interaksi di dalam kelas. Yang berikutnya adalah dukungan untuk pengajaran berkualitas, di mana dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mungkin untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dari isi program studi serta kondisi lingkungan belajar siswa. Untuk hibridnya yang sering berlaku di lembaga ini dapat termasuk inisiatif seperti yang pertama, adanya sebuah pusat pengembangan untuk belajar dan mengajar. Yang kedua, kegiatan pengembangan profesional, misalnya di service training untuk fakultas. Yang ketiga, penghargaan terhadap keunggulan dan kompetensi untuk perbaikan yang luar biasa. Pendanaan terhadap inovasi-inovasi pengajaran. Yang kelima, kriteria perekrutan pengajar. Keenam, dukungan untuk pedagogi inovatif. Yang ketujuh, komunitas praktek belajar mengajar. Yang kedelapan, lingkungan belajar, perpustakaan, fasilitas belajar lainnya. 9, organisasi dan manajemen pengajaran dan pembelajaran. Yang ke-10, dukungan untuk mendorong prestasi siswa, konseling misalnya, saran karir, mentoring, dan sebagainya. 11, evaluasi siswa, yaitu penilaian program, evaluasi pengalaman belajar. Evaluasi diri dari eksperimentasi, rekan meninjau, praktek perbandingan, dan benchmark. Yang 13, pelayanan masyarakat dalam program berbasis kerja, program berbasis pengembangan, dan ke-14, penilaian berbasis kompetensi. Dalam peran guru sendiri, ada beberapa peran. Yang pertama adalah guru ini sebagai organisator, kedua sebagai direktur atau pengarah, yang ketiga sebagai informator, keempat sebagai motivator, yang kelima sebagai mediator, yang ketujuh sebagai yang keenam sebagai fasilitator. Di mana yang pertama ini adalah guru merupakan teladan bagi siswa, jiwa kepemimpinannya harus kuat untuk memberikan pengarahan anak didik. Tanpa peran sebagai pengarah, guru tidak dapat menjadikan siswa-siswinya sesuai apa yang dicita-citakan. Peningkatan mutu pembelajaran tak luput dari peran guru sebagai mediator. Guru merupakan sumber informasi, di mana utama di sekolah. Setiap kegiatan belajar mengajar, guru sudah harus siap dengan pengetahuan yang berkualitas tentunya. Penting inisiatif bagi seorang pendidik adalah menemukan jalan lebih efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Menciptakan cara atau metode baru dalam proses belajar mengajar akan membukakan pintu baru untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Guru dituntut untuk menjadi inisiator, menciptakan ide-ide baru, dan memberikan contoh pada siswa-siswinya. Yang berikutnya, mengorganisir kegiatan belajar mengajar merupakan tugas penting guru, dan guru sebagai fasilitator bertanggung jawab atas berjalannya proses pembelajaran, suasana kelas yang nyaman,
cara penyampaian yang mudah dipahami, dan memilih bahan ajar apa yang cocok di setiap mata pelajaran. Terakhir adalah karakter guru sangat mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Siswa menyukai guru yang menyenangkan, tidak menekan, dan menjelaskan materi dengan metode yang mudah dipahami. Mungkin itu yang penyampaian yang pertama, perihal peran guru. Insya Allah yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh moderator pengersa Ustadz Atep. Kepadanya dipersilahkan. Atur nuhun. Apunten Pak Dokter, rekan-rekan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kepada Atep. Pak Fuad Syahrul ya yang sangat semangat sekali menjelaskan tentang kualitas dan kualitas pengajaran dan Pak peran tarik guru. sarang soan dong. Bapak Ibu, gimana? Pak tarik sarang soan menuju Gimana Pak acara. Sarul? Pak tarik sarang soan menuju acara. Oh gitu. Iya. Aduh. Lanjut Tapi Pak Atep, jelas, lanjut. tapi jelas ya. Pak Sarul. Jelas aman. Lah, mohon maaf Bapak Justru Ibu nih semuanya. berang berong dong. Ini lagi ada acara. Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan tentang kualitas pengajaran ya. Kemudian selain tentunya kualitas pengajaran juga ada peran guru ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fuad Syahrul tentang peran guru itu sebagai mediator, sebagai informator, kemudian sebagai direktor, pengarah, kemudian juga guru itu perannya sebagai fasilitator. Bapak Ibu yang hebat, luar biasa dalam kesempatan ini, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad ya, tentang kualitas pengajaran dan tentunya peran guru. Ada faktor-faktor pengajaran yang berkualitas ya. Faktor-faktor pengajaran agar berkualitas tadi sudah disampaikan, kemudian ada 4 faktor-faktor pengajaran agar pengajaran berkualitas. Di antaranya adalah mempengaruhi kualitas pengajaran meliputi internasionalisasi pendidikan tinggi, kemudian semakin meluasnya ruang lingkup pendidikan dan keragaman lebih besar dari profil peserta didik ya, kemudian ada perubahan yang cepat dalam teknologi yang dapat dengan cepat membuat isi program pedagogik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, faktor pengajaran berkualitas adalah permintaan untuk keterlibatan masyarakat yang lebih besar dari lulusan dan pembangunan daerah pendidikan tinggi, tekanan meningkat dari persaingan global, efisiensi ekonomi itu juga mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor-faktor pengajaran berkualitas. Kemudian selanjutnya, pembelajaran berkualitas itu sendiri menjadi tujuan tidak hanya sebagai setiap lembaga pendidikan tinggi, tetapi pemerintahan yang berkehendak untuk memajukan bangsa dan negara melalui pengembangan sumber daya manusia bagi institusi atau lembaga baik negeri maupun swasta, pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat akan layanan yang disediakan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam menghadapi perubahan kebutuhan yang dinamis, menghadapi keterbatasan sumber daya dan persaingan, menjadi faktor lain untuk menjaga kelanjutan dan perkembangan institusi. Kemampuan mengelola perubahan yang dimulai dari perubahan paradigma baru yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan, metode, dan teknologi yang berkembang serta penghargaan terhadap inovasi-inovasi hasil aplikasi kreativitas.
Kemudian ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas pengajaran, sangat penting untuk dipahami dalam konteks pendidikan. Di antaranya ada dua faktor yang menjadi atau mempengaruhi kualitas pengajaran. Yang pertama faktor internal, yang kedua eksternal. Yang termasuk ke dalam internal ini adalah kemampuan pedagogi guru tentunya, kemudian kepribadian guru dan keprofesionalisme guru tersebut. Kemudian ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran. Di antaranya adalah infrastruktur sekolah, keadaan kualitas fasilitas di sekolah. Kemudian yang kedua adalah dukungan administrasi. Yang ketiga kebijakan pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian terakhir yang masuk ke dalam eksternal yang termasuk atau faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengajaran adalah lingkungan sosial dan ekonomi itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ada tantangan dalam menghadapi kualitas atau untuk menumbuhkan, menciptakan kualitas pengajaran. Tentunya juga mempengaruhi ada tantangan terhadap yang dihadapi oleh guru. Ya, yang pertama adalah kurangnya sumber daya. Dengan kurangnya sumber daya, semakin hari semakin bertambah waktu, semakin bertambah, apalagi sekarang banyak aplikasi dengan teknologi ya, dan aplikasi dengan berbagai macam aplikasi, sangat kewalahan sekali terhadap adaptasi dengan teknologi itu sendiri. Kemudian ada tekanan waktu ya, di tantangan yang dihadapi oleh guru itu selain tentunya ada materi yang harus disampaikan, juga ada waktu gitu ya. Waktunya harus selesai sampai kapan gitu, materinya harus tersampaikan. Kemudian ada dinamika interpersonal di kelas gitu ya, ada dinamika dan lain sebagainya. Kemudian ada tuntutan dari orang tua, dan terakhir ada yang termasuk ke dalam tantangan yang dihadapi oleh guru itu adalah kesehatan mental dan stres. Dan sedikit yang karena banyaknya aplikasi apa terganggu gitu ya. Itu teberes ya teberes gitu bahasanya. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Di antaranya yang pertama adalah dengan peningkatan sumber daya, dengan pelatihan-pelatihan ya, dengan berbagai macam sumber kita mengikuti peningkatan sumber daya dengan pelatihan-pelatihan, ada seminar dan lain sebagainya. Kalau memang tidak bisa langsung juga ada banyak sekali sekarang itu ada seminar yang online gitu ya. Kemudian selanjutnya manajemen waktu yang efektif. Salah satu solusi untuk mengurangi waktu selesai dengan kurun waktu yang ditentukan, materi dan sebagainya, itu diantaranya adalah mengefektifkan waktu. Bagaimana ada hari efektif, ada hari yang tidak efektif. Dari keseluruhan selama 1 tahun pelajaran itu ada biasanya ada alokasi waktu ya, alokasi waktu diantaranya adalah ada dihitung waktu kalender, kemudian setelah ada kalender nanti ada waktu efektifnya dikurangi waktu-waktu libur gitu ya, termasuk ada kegiatan-kegiatan itu diisi dengan diantaranya tidak dialokasikan gitu. Kalau memang misalkan di sekolah ada kegiatan proyek misalkan atau terganggu dengan kegiatan apapun itu di sekolah, maka di awal tahun pelajaran biasanya dengan adanya alokasi waktu itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi tantangan agar waktu efektif dan efisien. Di antaranya adalah bagaimana kita mengatur atau di dalam manajemen waktu yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan keterampilan interpersonal ya. Itu adalah salah satu bagaimana
solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh guru. Kemudian ada dukungan dari rekan kerja. Bagaimana kita seorang guru selain tentunya berkomunikasi, berkolaborasi juga dengan lingkungan yang tidak kalah menariknya juga kita harus berkomunikasi dan tentunya nanti ada dukungan dari rekan kerja. Jadi ada saling membantu, nanti ada yang belum tahu atau tertinggal dengan guru-guru yang lain itu kita bisa berkolaborasi gitu ya. Artinya mendapatkan dukungan dari rekan kerja. Kemudian selanjutnya perhatian pada kesehatan mental dan itu juga mungkin dari salah satu solusi bagaimana kesehatan mental ini kita tentunya harus dijaga agar dengan banyaknya aplikasi dan lain sebagainya itu terberes ya terberes kalau stres dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada seminar dalam kualitas pengajaran. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan kondisi belajar yang efektif. Mereka bertindak sebagai pengelola proses belajar mengajar, fasilitator, dan motivator yang dapat mempengaruhi keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung dari bagaimana guru merancang dan mengelola proses belajar. Keterampilan mengajar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keaktifan siswa. Guru yang terampil dapat mengubah kondisi siswa untuk lebih aktif dalam belajar, sehingga meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Hubungan antara keterampilan mengajar dan keaktifan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara keterampilan mengajar guru dan keaktifan siswa dalam belajar. Siswa yang diajar oleh guru yang terampil cenderung lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Dan ada saran pengembangan profesional guru diharapkan agar guru terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka baik dalam aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Pelatihan dan workshop dapat membantu guru untuk mengadopsi metode pengajaran yang lebih inovasi dan menarik bagi siswa. Semakin hari semakin bertambah waktu, kalau kita tidak menambah, tidak meningkatkan kemampuan, bisa-bisa para siswa lebih tahu, lebih dominan daripada kita gitu ya. Namun ada hal yang memang ada di guru tidak ada di semacam Google dan lain sebagainya adalah kehadiran guru. Kehadiran guru sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Itu kalau materi, kalau pengetahuan bisa saja dalam Google, tidak perlu guru dan lain sebagainya. Tapi kehadiran guru adalah salah satu cara untuk memberikan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf banyak kesalahan, kekurangan. Kalau benarnya semata-mata dari ilmu, kalau salahnya semata-mata dari lisan saya dan tentunya Pak Puan. Ini sekali lagi mohon maaf banyak kesalahan, kekurangan di dalam penyusunan atau dalam menjelaskan tentang keefektifan atau kualitas pengajaran dan peran guru gitu ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menambah wawasan, juga bisa sharing-sharing juga. Selain tentunya kita kalau memang ada yang ditanyakan kita bersama-sama sharing aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman saya. Itu untuk sementara Bapak Ibu untuk tentang kualitas pengajaran mulai dari definisi, pengertian sampai ke bawah barusan adalah tentang peran guru gitu ya.
Silakan ada yang dari bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan semua yang mau berbagi tentang bagaimana selain yang barusan disampaikan ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, juga berbagi apa ya, sharing-sharing gitu ya, biar menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi kita semua tentunya ya, khususnya bagi diri saya sendiri. Alhamdulillah ini ada Pak Indra Iskandar, kemudian ada Pak Awaludin gitu ya. Terima kasih. Silakan kepada Pak Indra Iskandar yang mau memberikan atau mau menambahkan ya. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Adep. Mungkin sedikit apa ya? Saya minta tanggapannya dari semua. Tadi guru sudah dijelaskan peran-perannya oleh narasumber, dan pada masa sekarang ada satu lagi yang masuk ke dalam fenomena yang aktual, yaitu guru sebagai konten kreator. Nah, guru sebagai konten kreator yang memang ya banyak yang positif, tapi tidak jarang juga guru itu menampilkan hal-hal yang kurang pas lah, baik itu dalam hal isi kontennya ataupun dalam hal busananya. Nah, apalagi yang sekarang banyaknya guru muda, kemudian aktif di medsos, kemudian membuat konten sebagai guru. Nah, bagaimana pandangan dari Bapak Ibu semua terkait guru sebagai konten kreator yang menurut saya tidak menunjukkan sebagai teladan ya sebagai guru. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra yang telah memberikan pencerahan dan tentunya membutuhkan apa, inspirasi, kreativitas, tentunya masukan-masukan dari kita semuanya ya. Karena memang dalam waktu sekarang itu ya betul apa yang dikatakan oleh Pak Indra itu ya. Bagaimana peran guru atau bagaimana tanggapan-tanggapan dari Bapak, Ibu, rekan semuanya. Ini mau ini dulu atau mau ke Pak Awal, Pak Sarul, Pak Puan? Baik, Bapak Ibu, sebelum menanggapi daripada Pak Indra ya yang tadi disampaikan, Mangga, boleh langsung ditanggapi. Pak Awal, kemudian ada Pak Peri ya. Pak Awal mau menambahkan, Pak Peri, atau mau bertanya kembali atau mempunyai tanggapan atau mau menanggapi daripada Pak Indra gitu ya. Izin Pak, Bagaimana Pak Puan? ingin berdiskusi ya. Gimana? Mau Pak Awal dulu? Silakan, boleh Pak Awal. Silakan Pak Oke. Awal dulu. Terima kasih kepada penyaji materi yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi materi yang memang sangat menarik menjelang Hari Guru 25 November 2024. Berbicara mengenai peningkatan kompetensi guru, itu tidak lepas dari peningkatan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, di tahun 2024 ini mungkin kita sangat tertampar dengan fenomena-fenomena yang ada, mulai dari kasus video Manado, dan yang terakhir adalah mengenai Ibu Sri ya, yang ibu dipenjara karena diduga menganiaya anak polisi itu. Supriyani. Iya, betul. Itu sangat luar biasa, sangat khususnya bagi saya ya, sangat memprihatinkan. Di sisi lain, guru dituntut untuk bisa memanusiakan manusia, tapi di sisi lain kadang guru tidak dimanusiakan seperti manusia. Nah, yang ingin saya diskusikan, kalau kita melihat profil guru ke belakang, itu guru sebagai seorang yang digugu dan ditiru. Nah, apakah mungkin kita terlalu fokus terhadap peningkatan kompetensi pedagogik sehingga mengabaikan bagaimana seorang guru itu meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosial di masyarakat?
atau mungkin ada faktor lain yang mengakibatkan adanya pergeseran terhadap guru pada era sekarang. Ini masih berhubungan dengan yang tadi Pak Indra menjadi content creator dekat dengan murid, tapi malah oleh murid seakan-akan guru itu sebagai teman sehingga menjadikan murid itu ya semaunya terhadap guru, tidak ada batasan dalam pergaulan. Nah, ini mungkin yang ingin didiskusikan, apa sih yang terjadi selama belakangan ini sehingga guru itu mungkin menurut saya itu ada pergeseran ya, yang tadinya profesi yang orang ingin banyak di eee, di eee, dikerjakan menjadi ya untuk sekarang guru itu profesi yang mungkin menjadi nomor kesekian yang ingin dikerjakan atau ingin dicapai oleh orang. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awal yang sudah memberikan gagasan, ide, atau memang yang perlu kita tanggapi oleh kita semua tentunya sebagai guru gitu ya. Betul. Apalagi sebentar lagi mau ada Hari Guru ya. 25. 25 ya. Sekarang tanggal 8 lah, beberapa minggu lagi kita akan mengadakan Hari Guru ya. Setiap tahun mengadakan Hari Guru apa yang sekarang yang mungkin perlu kita diskusikan, perlu kita bahas ya, apa yang terjadi di zaman sekarang ini gitu ya. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Awal. Terima kasih Pak Awal. Nanti kita bahas ya. Kemudian sebelum dibahas dari Pak Indra tadi, kemudian ada Pak Awal, ini ada Pak Peri ya, silakan Pak Peri. Baik, terima kasih Pak Atep dan juga Pak Fuad yang memberikan kesempatan saya untuk kita berdiskusi pada kesempatan kuliah kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, nah itu. Kita pantun dulu ya. Belajar giat, raih ilmu berkah. Bekal masa depan yang cerah. Hari ini kita kembali kuliah bersama Buya, dosen kita tercinta. Ya, ini untuk pematerinya satu lagi. Makan peda, makan nasi, lauknya peda. Mantep. Dinikmati di pinggir kali. Presentasi hari ini luar biasa. Pematerinya hebat sekali. Luar biasa. Pertanyaannya mungkin bukan pertanyaan, diskusi yang ingin permasalahan yang ingin kita diskusikan pada kesempatan hari ini tidak terlepas dengan apa yang memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra maupun Pak Ustadz Awal ya, berkenaan dengan zaman sekarang, teknologi yang begitu luar biasa pesat. Kalau tadi mungkin Pak Indra berkenaan dengan seorang guru yang menjadi konten kreator yang justru kebablasan. Kemudian Pak Awal juga ini ya akibat dari kebablasan tersebut kan jadi tidak ada batas dan kita tidak mengajarkan akhlakul karimah ataupun juga etika adab kepada siswa ataupun kita tidak mengajarkan hal tersebut. Nah, yang ingin saya diskusikan pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan adanya semangat belajar siswa yang menurun, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memotivasi siswa di era digital sekarang ini, gitu ya, agar mereka itu semangat belajar. Tentunya kita tahu banyak sekali hambatan, gangguan dari media sosial dan tentunya diantaranya adalah hiburan
yang hiburan digital seperti itu, yang mengganggu tentunya konsentrasi siswa untuk belajar. Mungkin belajarnya sedikit tapi hiburannya sangat menyita waktu seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita merancang pembelajaran yang menarik dan juga agar siswa itu termotivasi untuk mau belajar gitu kan. Kita tahu sendiri pada saat ini sepertinya gitu ya, motivasi belajar siswa itu sangat kurang, apalagi kalau misalkan kita menyampaikan pembelajaran itu hanya dengan metode ceramah saja, tentunya siswa akan merasa bosan. Itu saja mungkin yang bisa ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Peri yang sudah sampaikan menanggapi daripada sebagian tadi dari Pak Indra ya, juga Pak Awang juga memberikan atau membutuhkan apa ya, tambahan, kemudian sharing dari kita semuanya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Peri, bagaimana agar memotivasi siswa di zaman itu mungkin Pak Peri ya. Siap. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, silakan yang mau menanggapi boleh siapa saja. Boleh maksudnya menanggapi dari pernyataan atau ya dari pernyataan dari Pak siapa? Pak Awal, Pak Indra, dari Pak Indra, atau mau langsung menanggapi pernyataan atau pertanyaan dari Pak Peri. Silakan Bapak Ibu. Diulangi kembali dari Pak Indra ya. Dari Pak Indra itu bagaimana tanggapan tentang guru itu sebagai konten kreator gitu ya. Itu yang pertama dari Pak Indra. Bagaimana tanggapan kita semua? Dan mau berbagi silakan boleh. Mau menanggapi, mau menyampaikan. Menyampaikan ya. Peran-peran guru itu diantaranya adalah sekarang itu sebagai konten kreator. Di samping ada kelebihan dan kekurangannya tentunya gitu ya. Yang kedua dari Pak Ustadz Awa, apa yang terjadi guru sekarang itu, apakah apa yang terjadi tentang guru di zaman sekarang gitu ya? Apakah terfokus ke dalam kompetensi pedagogik saja sehingga kepribadian sosial masyarakatnya itu tertinggal ya. Kemudian dari Pak Peri, bagaimana memotivasi siswa agar semangat di dalam masih tentunya di zaman sekarang, di zaman teknologi serba ada peribahasa mengatakan ya gimana Pak? Kalau sekarang mah gue ditiru tuh udah nggak ada. Iya, susah. Kita melotot mah, kita ya susah gitu. Kalau dulu mah aku batuk nawai oge terus malu takutnya. Ya, benten. Nah, gitu ya. Kemudian di samping guru, apalagi guru PAI ya, guru kadang-kadang masalah kepribadian itu diserahkan kepada guru PAI, PKN, sehingga guru-guru yang lain tidak merasa kalau tentang misalkan etika atau akhlaknya gitu ya, tidak merasa bertanggung jawab. Itu sebagian gitu ya. Tapi ada juga yang memang tentunya guru matematika atau guru apalah gitu selain dari PAI dan PKN, tapi ikut bertanggung jawab gitu ya. Ada juga banyak keikutsertaan. Izin menambahkan Pak. Keikutsertaan. Ya, silakan Pak Wan. Untuk melihat realita zaman sekarang pada dasarnya seperti konten kreator ini ya, secara tidak langsung kita tuh disuguhkan dengan era digital yang luar biasa. Bahkan kita juga mengikuti arahan dari pemerintah dan itu ada beberapa pelatihan yang undangannya khusus kepada sekolah-sekolah. Apalagi yang sekarang itu sekolah yang mendapatkan BOS kinerja ya.
pas kinerja itu yang benar-benar sungguh luar biasa, karena dipantau luar biasa juga dengan adanya konten kreator ini. Pada dasarnya kan dulu kita ini disuguhkan dengan membuat video-video karena waktu zaman corona itu ya. Jadi sehingga ada keterlibatan antara guru dengan siswa. Tapi kalau misalkan digunakannya dengan hal yang positif, itu tidak menutup kemungkinan. Pada dasarnya sekarang hampir semua guru juga kadang ya, secara pribadi saya pun di sini gitu, menjadi PR terbesar gitu. PR terbesarnya apa? Ketika ada guru yang bisa disebut benar-benar pecinta TikTok kayak gitu, IG, itu tidak menutup kemungkinan mereka itu sambil belajar sambil live gitu. Itu sungguh luar biasa. Dan kalau misalkan ada beberapa orang tua kadang yang menyampaikan, kok bisa sih sambil live gitu, live TikTok gitu, sambil live IG gitu. Padahal kan di sisi lain sedang mengajar gitu. Itu gimana gitu. Ya pada dasarnya ya seperti itu, ini udah jadi tantangan zaman juga. Ketika kita mengeluarkan aturan di mana guru tidak boleh, tapi pada dasarnya tetap ada alasan karena hal yang positif untuk memberikan keilmuan. Begitupun dengan pergeseran profesi yang tadi Pak Awal sampaikan juga, emang pada dasarnya ketika tanggal 25 itu terkadang kita juga hal yang terkecil pada diri kita aja untuk benar-benar memakai baju PGRI ya, di tanggal 25 itu kan terkadang suka lupa juga ya. Suka lupa padahal tos di wartosan kumaha gitu ngatakan anaknya. Memang seperti ini arah zamannya. Makanya benar-benar tantangan dari peran guru itu luar biasa. Apalagi yang tadi disampaikan sama Besti. Wah, sungguh luar biasa juga ya ini. Wah, siswanya benar-benar menurun semangat gitu. Memang Laras itu menjadi PR bagi kita semuanya. Sahabat tenaga pendidik, bagaimana caranya supaya setiasa Laras benar kita itu memberikan keilmuan yang sungguh luar biasa. Peran serta kita sebagai guru benar-benar digugu dan ditiru untuk segala keilmuannya, penyampaiannya benar-benar bisa didengarkan dan bahkan diaplikasikan gitu, diamalkan. Terkadang ya seperti itu, melihat realita yang ada, siswa itu kalau di kelas kalau gurunya tidak memberikan motivasi yang begitu luar biasa, yang semangat, ya udah intinya pasti gitu. Si siswa itu udah aja bahkan tidur. Apalagi kalau santri ya, santri itu pasti di mana-mana gitu ya. Alasannya tuh capek karena dengan berbagai kegiatan gitu. Dikasih aja gurunya yang gimana, udah pasti bakalan kurang respon lah. Beda halnya dengan guru yang benar-benar memberikan motivasi yang sungguh luar biasa. Insya Allah, makanya ini menjadi tantangan bagi kita sebagai tenaga pendidik, gimana caranya untuk bisa meningkatkan profesional kita, pedagogi profesional sosialnya dan lain sebagainya, untuk senantiasa benar-benar bisa mengaplikasikan di dunia pendidikan. Mungkin itu tambahan dari saya untuk tanggapan dari 3 rekan-rekan ini gitu ya, secara tidak langsung. Mangga dari yang lainnya. Terima kasih Pak Sahrul ya, yang sangat luar biasa menyampaikan, menanggapi 3-in-1 ya. 3-in-1 tadi pernyataan dari Pak Indra, Pak Awa, Pak Peri juga sudah dikupas ya. Namun bila ada Bapak dan Ibu yang mau menanggapi permasalahan yang tadi disampaikan baik dari Pak Indra atau Pak Awal dan Pak Peri, silakan boleh ya. Boleh sedikit menanggapi Pak? Ya, silakan Pak Sahid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi sedikit pertanyaan dari Pak Indra ya sama Pak Fer. Yang pertama, apakah boleh seorang guru menjadi konten kreator? Yang biasa saya lakukan, kadang-kadang saya juga sering melakukan ya, ketika misalkan menyampaikan materi yang menarik, kadang-kadang suka divideokan, tujuannya untuk ntar kalau anak misalkan bisa melihat kembali apa yang sudah dipelajari oleh kita sendiri. Biasanya di-share di TikTok atau di Facebook.
Tetapi harus kalau kita menjadi content creator berarti harus tahu dulu etika seorang guru ya. Salah satunya etika profesi. Seorang guru itu kan guru tetap harus menjaga etika profesi dan tidak menggunakan platform media sosial untuk tujuan yang tidak relevan ya dengan pembelajaran. Jadi zaman sekarang itu ya diperbolehkan saja kita menjadi content creator ya. Yang penting mah kita tahu etika sebagai profesi sebagai guru itu seperti apa gitu kan. Harus menjadi seorang salah satunya menjadi tauladan. Kalau untuk Pak Peri ya, tadi pertanyaan itu bagaimana cara merancang kalau tidak salah pembelajaran yang menarik ya sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Kalau yang pengalaman saya biasanya itu ada 9 kelas yang saya ajar. Memang sih kan berbeda-beda ya setiap kelas itu cara mengajarnya. Kadang-kadang dari 9 kelas itu ada satu kelas yang lumayan ada agak bandel ya kalau dilihat itu hampir satu kelas itu kadang-kadang terus pelajarannya itu siang biasanya itu ya. Makanya pertama saya membedakan bagaimana cara metodenya, cara model pembelajaran yang disampaikan gitu. Jadi kita itu yang pertama harus bisa menghubungkan materi dengan kehidupan yang nyata gitu supaya menarik ketika pembelajaran seperti kemarin kita bahas di pembelajaran model pembelajaran ya PBL problem based learning itu sesuaikan dengan kehidupan nyata peserta didik itu sendiri gitu. Karena dengan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik itu akan lebih mudah memahami dan mengingatkan konsep yang diajarkan biasa seperti itu yang biasa saya laksanakan. Yang kedua adalah tadi menggunakan metode pembelajaran yang yang bermacam-macam ya, sesuai dengan kelasnya, karakter murid itu sendiri. Itu biasa yang pernah saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahid di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahid. Gimana Pak Indra? Silakan boleh Pak Indra. Enggak, itu Pak Sahid biru-biru gitu di mana ya? Di mana Cina Pak Sahid? Sahid di mana? Lagi ini anak nih Pak. Ya, mungkin boleh sedikit itu menanggapi ya. Ya, Pak. Pertanyaan dari Pak Awa memang ini juga jadi bahan refleksi buat kita semua ya. Jadi seolah-olah sekarang apa yang diajarkan oleh guru itu tidak berbekas kepada siswa gitu. Ya melihat yang pertamanya mungkin memang dari kualitas guru itu sendiri. Jangankan mengajarkan etika kepada siswa, gurunya sendiri ya kurang beretika. Bagaimana misalkan guru-guru yang ketika bertemu sikapnya seperti apa, itu memang sekarang banyak juga guru yang kurang beretika. Nah memang kemudian menyoroti juga kenapa seperti tidak berbekas atau mintul lah istilahnya bahasa Sunda, mintulnya orang teh. Jadi memang jadi kalau kita balik ke keterangan, ilmu adalah cahaya. Ya bagaimana seorang guru itu bisa memantulkan cahaya ilmu, tentu saja dari gurunya itu sendiri. Dari gurunya sendiri. Ya sebagai bahan renungan kita semua, bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi kita, bukan hanya profesional, pedagogi, tapi juga ya tadi benar ada sosial dan kepribadian. Kemudian banyak fenomena sekarang keluarga murid atau orang tua siswa yang melaporkan gurunya, ya memang ini juga fenomena yang akhir zaman lah istilahnya, akhir zaman ya. Jadi kualitas anak itu bagaimana kualitas orang tuanya juga sih sebenarnya. Guru memang mungkin tidak bermaksud hal yang negatif, tapi dipandang negatif oleh orang tua itu juga banyak faktor lah. Tapi ya sebagai guru kita lebih baik refleksi kembali kepada diri kita, apakah kualitas kita itu sudah baik, sehingga kalau memang kita sudah baik, ya kita tinggal tawakal saja, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua tentunya ya.
Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada. Saya boleh menanggapi. Silakan boleh Pak Ferry. Untuk diskusi yang tadi dibuka oleh Pak Indra ya, berkenaan dengan guru, konten kreator, dan kadang kebablasan. Memang ketika kita melihat fenomena zaman sekarang, itu kan ya seperti itu kejadiannya. Ada memang yang guru itu ketika membuat konten, ada yang memang dalam track yang benar, sirotol mustaqim gitu ya. Ada juga yang memang melenceng karena tentunya basic ataupun juga dasar mungkin ketika dia membuat sebuah konten itu yang diinginkannya adalah viewer ataupun juga subscriber ya, ingin ke ingin famous lah seperti itu. Nah tentunya ini tantangan sekaligus juga ladang dakwah kita jika memang guru tersebut ada di sekolah yang memang kita berada di situ, jadi rekan kerja kita. Tentunya berbeda dengan kita ketika menegur kepada murid ya, kepada rekan kerja itu kita harus menggunakan strategi yang berbeda ketika kita berbicara kepada anak didik kita atau murid kita tentunya. Dan juga ini koordinasi ataupun juga diskusi koordinasi dengan rekan-rekan yang lain yang tentunya mungkin yang sependapat dengan kita ingin memperbaiki keadaan si guru yang membuat konten tersebut agar memang kontennya tidak keluar dari batas kewajaran seperti itu. Dengan rekan guru kita berdiskusi, kemudian dari kepala sekolah juga kita melakukan diskusi ataupun juga sharing, meminta bantuan dari kepala sekolah. Sehingga apa yang tadi dikatakan oleh Pak Fuad Sahrul, my bestie ya, katanya sekolah ataupun juga lembaga membuat peraturan berkenaan dengan hal tersebut. Nah, itu yang akan lebih kuat. Selain itu juga kita sebagai guru agama ataupun juga yang lebih mengerti sedikitnya tentang keagamaan, tentunya kita dekati, kita ngobrol, kita berikan nasihat yang tentunya maksud nasihat tersebut yang tidak untuk mengajari, akan tetapi kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran, tapi jangan sampai membuat si rekan kita itu menjadi sakit hati seperti itu. Mungkin ya, memang berat di saya pun mungkin di mana-mana ada ya. Ketika kita berusaha untuk membangun sebuah misalkan ingin mengajarkan kepada murid seperti ini, misalkan ke anak perempuan misalkan pakai pakaian yang bagus ya, yang menutup aurat. Kalau pakai roknya jangan yang sampai ketat seperti itu ya, yang sampai kelekukan tubuhnya itu terlihat. Misalkan kita menegur, bahkan memanggil, memperingatkan gitu ya, memperingatkan. Kemudian pakai kerudungnya seperti ini ya, jangan sampai rambutnya kelihatan. Kemudian bajunya jangan dikecilin, jangan menor gitu, jangan pakai make up ketika ke sekolah. Ternyata gurunya ada. kerja kita gitu, aduh itu teh sok bingung gitu teh. Iya betul. Kumaha cing teh. Termasuk juga konten kreator seperti itu. Aduh, ditinggali dosa atau ditinggali lebar jangan. Ya gitu, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi kita sulit gitu ya. Kalau misalkan sementara kita ingin memperbaiki ke siswa, tapi siswa melihat sepertinya Bapak ngajarin ke kita seperti itu, akan tetapi ke gurunya seperti itu. Itu ke guru yang lain. Bukan tidak melakukan, memang misalkan untuk guru yang perempuan itu tentunya yang senior juga, saya punya rekan kerja memang yang lebih senior dari saya. Ketika melihat guru yang memang di luar dari batas kewajaran, maka saya akan laporan ke bunda tolong dong toel itu. Nah itu yang beraninya. Kalau misalkan gurunya laki-laki, misalkan kita saya kan ini menegur anak supaya rambutnya rapi gitu ya. Ternyata ada guru yang
gondrong gitu ya. Maka saya langsung ke kepala sekolah seperti itu. Maka disindir sok di narapatu sok disindir, atau ke guru nu sanes gitu yang inilah yang loma dan juga yang bisa sepertinya ketika dia berbicara itu tidak akan menyakiti. Kalau saya kan kalau misalkan langsung berbicara khawatir naon budak kamari gitu kan. Khawatir seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, kita punya tantangan, kita punya ladang dakwah, bagaimana menyikapi hal tersebut. Tentunya kita harus memakai strategi. Beda ke murid, beda ke rekan kerja, beda ke sesama walaupun rekan kerja, beda dengan senior, seperti itu ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Peri yang telah menanggapi bahkan cenderung memberikan pencerahan global semakin cerah. Tadi sudah ada pencerahan dari Pak Indra, ada dari Pak Fuad Sadu, kemudian barusan lebih cerah lagi dengan pencerahan dari Pak Peri. Kemudian silakan yang lain yang mau memberikan berbagi tentang kualitas pengajaran dan peran guru ya, terutama tadi yang Abdi Pak Ustadz, kemudian ngiringan Abdi ya. Oh siap Pak Jo, siap mangga. Seru sih ya materinya pembahasan kali ini. Temanya memang yang kita perankan saat ini. Jadi tadi sudah banyak dari teman-teman, selain dari pemateri juga. Jadi sebetulnya sama sih pendapat juga secara umum dengan yang lain. Di sini juga karena forum ya apa ya, forum cerita atau sharing lah ya. Jadi memang sependapat. Jadi kalau dilihat guru itu, makanya kita lihat dulu esensi dari kata guru atau derajat atau posisi atau penghargaan atau apalah gitu ya. Guru itu kan kalau dari asal muasalnya itu kan gelar apa ya, gelar pengabdian bagi seseorang yang mendedikasikan dirinya, waktunya, pikirannya, hatinya, jiwanya, serta merta hanya untuk apa ya, menyebarkan kebaikan, terutama tentang ilmu gitu kan ya. Pada dasarnya kan hakikatnya dari sana. Jadi guru itu gelar bagi seseorang yang memang mereka itu mendedikasikan seluruhnya untuk ya menyebarkan ya yang terkait dengan pengetahuan, ilmu atau hal-hal yang baik. Nah, adapun justru kan ya mungkin karena tadi kita itu hidup di dalam sebuah kehidupan dunia yang notabene dunia itu ya terus berjalan, terus berkembang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Setiap zaman ada cirinya, setiap zaman ada penyakitnya, setiap zaman juga ada yang memerankannya. Kalau dulu kita lihat kan guru itu mungkin kata sandang mulia gitu kan ya. Guru itu sesuatu yang mulia. Jadi kata notasinya itu guru itu harusnya mulia. Gitu. Tapi kan kalau dilihat dari sekarang, itu sekarang menjadi profesi. Jadi profesi bekerja gitu ya. Bekerja, pekerjaan. Apalagi kalau dilihat itu kan rata-rata sekarang orang tuh jadi guru itu karena lihat gaji. Ada yang lihat honornya, ada yang lihat tunjangannya. Apalagi ada orang yang mati-matian karena ingin pensiunannya. Makanya nggak penting itu selama mengabdi jadi guru itu benar atau tidak. Kadang mungkin sudah baik atau tidak, atau sudah memberikan yang terbaik, atau sudah mencontohkan sesuatu yang mulia atau belum. Yang penting datang ke kantor, seperti biasa pakai seragam, kemudian melaksanakan tugas, dan di masa tua mendapatkan tunjangan, kemudian bisa pinjam ke bank, bisa pinjam ke sana kemari, ya selesai. Apakah guru seperti itu yang memang guru sejatinya yang memang warasatul anbiya atau guru itu sesuatu yang memang
akan memberikan syafaat, atau guru itu memang teladan yang memberikan cahaya tadi, misalnya memantulkan cahaya. Nah, justru karena sepertinya sudah ada penyempitan makna gitu. Kalau sekarang itu guru itu sekarang ya kita pekerjaan. Makanya yang diseleksi juga kan di tes CPNS, tes P3K, itu nggak ada pertanyaan apakah Anda suka tahajud, apakah Anda istiqomah puasa Senin Kemis, apakah Anda rajin bersolawat, tidak ada. Apakah Anda rajin menjaga aurat, berkata baik, menghindari, ya nggak ada, nggak ada. Hampir tidak ada, dan memang tidak ada. Jadi kebanyakannya semuanya kan teoritis. Ya teoritis yang notabene memang bagi siapapun itu bisa dipelajari. Cuman apakah itu menjadi jati diri, kan belum tentu. Apakah itu sudah menjadi karakter, belum pasti. Gitu. Nah, oleh karena itu memang ketika saat ini zaman begitu berat atau zaman yang memang begitu apa ya, tantangan, hambatan, apalah musuh-musuh dalam arti yang menjadi apa ya, merongrong dunia, yang orang-orang memang hanya dunia gitu ya, prospek hidupnya cinta dunia, ya itu akan menjadi apa ya, sudah mah gitu memang ya, kalau bahasa kerennya mah ladangnya gitu ya, ladangnya yang harus kita itu memang sudah apa ya, tidak mudah, apalagi kalau gurunya tidak kuat gitu. Jadi dalam diri gurunya itu tidak kuat, tidak siap, dan tidak tahan uji, ya itu akan semakin berat gitu. Udah mah memang yang kita urusinya berat gitu. Zamannya yang memang akhir zaman, yang kan akhir zaman itu zaman-zaman mau ke kiamat gitu ya, memang akan kerusakan, makin rusak gitu. Kan zaman yang terbaik itu sudah terlewat. Zaman yang terbaik itu zaman ketika Rasul Nabi kita hidup. Kan ada keterangannya, zaman terbaik itu zaman saya, setelah saya, setelah saya, setelah saya, dan terus seperti itu. Dan yang terjelek itu berarti kan akhir zaman. Cuman umat yang dekat sama Rasul adalah umat akhir zaman, umat yang memang mengikuti sunnah Rasul gitu kan ya. Kalau zamannya zaman yang paling buruk itu ya akhir zaman, karena sudah terlalu jauh dengan Nabi. Tapi umatnya, nah, umat yang nanti bisa lebih dekat dengan Rasul itu umat akhir zaman, karena kita terlalu jauh sama Nabi, tapi kita bisa rindu kepada Nabi. Nah, berbicara tentang guru. Berbicara tentang guru, kalau kita mau mengambil figur guru itu kan sudah ada dalam diri Nabi kita. Ya makanya tadi, guru itu kan sekarang hanya sandang, nama sandang bagi orang-orang yang bekerja di sebuah tempat pendidikan. TK, SMP, SD gitu kan ya, TK, TK ya, TK, TK gitu kan ya, sampai ke perguruan tinggi. Nah, jadi kita belum lihat kan guru, kalau guru yang mana kan ya, kalau sekarang kan ada guru umum mungkin itu ya, guru agama. Tapi kan yang diharapkan itu semua guru harusnya menyandang sesuai dengan gelarnya, bahwa guru itu digugu ditiru karena keteladanannya. Tapi kan kenyataannya gitu. Ya memang kelihatan sama kita, baik di medsos, di YouTube, di IG, mau konten kreator, mau kenyataannya di apa ya, realitas kenyataannya memang seperti itu. Ada yang baik, ada yang belum, itu karena tadi. Tapi kan nah, kita berharap memang bukan hanya guru agama, karena memang guru agama memang dicontohkannya kita harus beruswah kepada Rasul, bersumber Al-Quran, hadis, menyontoh para ulama. Tapi kan tadi yang kita harapkan juga semua guru yang menyandang guru harusnya mereka ya minimal kan mereka juga punya kode etik, betul tadi kan ada kode etik lah, kode etik guru lah, ada apa namanya teh, ya apalah itu banyak lah ya, yang di undang-undangnya kan juga ada sumpah guru dan sebagainya melah. Tapi minimal dengan nilai-nilai itu aja kan guru itu sebetulnya bisa mulia, jadi bisa terhormat kalau itu dipegang teguh gitu. Tapi kan ya tadi mungkin hidup itu karena tidak sehari, mungkin kadang sehari kita bisa baik,
Kadang hari yang tertentu kita juga ada khilaf, ada salah, bahkan ada melewati batas. Jadi situlah sisi manusiawinya. Jadi memang ya ya ini sedikit sharing bahwa memang menarik sih ya, karena ini pembahasannya tentang diri kita yang sehari-hari kita lakukan dan juga tentang sekolah kita, teman-teman dan juga anak didik kita. Tapi mudah-mudahan ya khususnya untuk kita ya memang mari kita junjung tinggi nama guru itu, bahwa kalau dulu sih seorang guru itu benar-benar pengorbanannya yang sangat mulia. Kalau sekarang mungkin apakah pengorbanannya yang sangat mulia atau mengharapkan sesuatu yang diberikan oleh Pak Prabowo atau nanti 2 juta tambahan per bulan. Begitulah. Jadi semoga tetap kita pengorbanannya mulia, tapi juga tetap kita diberikan ya dalam arti agar hidup kita tidak sengsara, dalam arti guru itu memang harus tetap dimuliakan gitu. Sehingga gurunya melakukan perbuatan mulia, memuliakan murid, dan gurunya pun dimuliakan minimal oleh pemerintah ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Asep Waalaikumsalam boleh menambahkan Pak Asep? warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ya, Pak. terima kasih Iya. Pak Sutarjo. Ya, silakan selanjutnya ditanggapi oleh Pak Awaludin Siddiq. Ya, silakan Iya. Pak Awal. Terima kasih, mungkin sedikit ya menanggapi pernyataan Pak Ajo tadi mengenai al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau dalam konteks di sekolah berarti ulama tersebut adalah seorang guru. Nah, yang namanya pewaris saya sempat timbul dalam pemikiran saya. Berarti seorang guru itu tidak hanya diwarisi keagungan para nabi, dan nabi juga kan diuji dengan berbagai macam permasalahan. Nah, sama mungkin guru juga di samping mewarisi kemuliaan para nabi dan rasul, guru juga ya mau tidak mau diwarisi ujiannya para nabi dan rasul. Jadi tidak hanya diwarisi kemuliaannya, rasul juga dicoba oleh Allah Ta'ala. Yang kita lihat bagaimana Nabi Nuh diuji oleh anaknya Kan'an. Berarti seorang guru juga ketika memang sebagai pewaris para nabi, itu kadang diuji oleh anak yang paling terdekat, yaitu mungkin murid-murid kita. Ketika Nabi Adam, mohon maaf, mungkin diuji oleh Siti Hawa. Kadang mungkin seorang guru juga terkadang diuji oleh perempuan. Dan juga masalah tentang banyak, kalau kita melihat dari kisah Nabi dan Rasul, jadi itu mah terbesit dalam pikiran saya, oh berarti kalau melihat situasi sekarang, guru itu ya memang sedang diuji, sebagaimana melihat kemuliaannya Nabi dan Rasul. Kata warasatul anbiya itu bukan tidak hanya diwarisi kemuliaannya, tetapi juga diwarisi musibahnya atau cobaannya, dengan tujuan supaya hidupnya bisa mulia. Itu mungkin Pak Atep, itu hanya pendapat pribadi gitu, terbesit di dalam pikiran yang pas tadi Pak Ajo bilang al-ulama warasatul anbiya. Terima kasih. Setuju Ustaz, setuju. Terima kasih Pak Awal dan tentunya semuanya yang sudah menanggapi, kemudian ada yang bertanya, karena sangat menarik sekali yang perlu dibahas dalam hal ini. Mungkin bukan tidak mudah-mudahan tidak puas. Semuanya tidak puas. Ini karena waktu ya yang sudah tidak memungkinkan, atau ini ada Pak Iman ya yang baru. Gimana Pak Fuad? Satu lagi terakhir lah Pak Iman, ya silakan. Satu terakhir Pak Iman, dari Pak Iman. terakhir. Silakan. Semangat. Itu terus saya ya dari tadi. Ya, baik. Siap. Terima kasih. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Atep atas waktu yang diberikan. Sependapat dengan rekan-rekan yang lain, pada dasarnya itu kembali lagi kepada
individunya masing-masing. Untuk yang mungkin teman-teman kita yang memang dia selalu membuat konten-konten kreator, itu bagus kalau misalkan konten-kontennya seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi, selagi sifatnya itu memberikan pengajaran kepada siswa-siswi kita. Mungkin sama sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, ada rekan-rekan kita juga yang ternyata bertolak belakang. Satu sisi kita sebagai guru agama mengatakan bahwa A, B, C, D. Tapi ada rekan kita yang juga ternyata melanggar A, B, C, D tersebut. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita harus sering berdoa ya, sebagai guru-guru mungkin ya. Dan ini juga untuk diri saya pribadi. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Ya mungkin itu yang mungkin harus kita ucapkan, yang harus kita sering doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mungkin ya dengan sering kita berdoa seperti ini, anak didik kita ataupun rekan-rekan kita yang mungkin tadi hatinya keras, kita meminta kepada Allah yang membolak-balikan hati, mudah-mudahan suatu saat nanti ya rekan kita ataupun anak didik kita hatinya akan berubah ya. Karena kita hanya bisa bertawakal setelah kita berusaha berikhtiar dengan adanya bermusyawarah, berdiskusi. Kan salah satu ikhtiar kita, tapi hasilnya ya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya itu senjata kita adalah doa yang seperti yang tadi mungkin yang dulu sahabat di Aladin. Mudah-mudahan dengan kita selalu berdoa itu kita yang sebagai guru agama akan menjadi musuh. Walaupun mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan, balik lagi kepada diri sendiri. Dan memang mungkin karena kita belum memberikan yang terbaik atau mencoba yang terbaik kepada murid kita, sehingga akhirnya apa yang kita sampaikan itu menjadi mantul, tidak menjadikan cahaya. Jadi intinya kembali lagi pada diri kita sendiri. Itu mungkin ya Pak Atep sedikit dari saya, mungkin intinya yaitu kembali lagi kepada diri masing-masing, pada individunya masing-masing, dan selalu banyak berdoa kuncinya mungkin senjata kita ya, yaitu dengan doa yang tadi, karena mungkin mudah-mudahan dengan seringnya kalau membolak-balikan hati teman kita yang tadinya seperti itu mungkin di kemudian hari bisa berubah setelah kita ingatkan, atau murid kita yang tadinya ABC seperti itu ya kita senjata bangun di pertengahan malam dengan benar seperti itu, mudah-mudahan anak didik kita sudah saat ini bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman yang telah memberikan tanggapan dan tentunya pencerahan bagi kita semuanya bagaimana para guru di zaman sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan selanjutnya pembahasan tentang kualitas pengajaran dan peran guru. Namun sebelum ditutup, ini mungkin ada tanggapan terakhir dari Pak narasumber Pak Fuad Syahrul. Silakan Pak Fuad Syahrul. Pak Atep. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya atas tanggapan semuanya di pagi hari ini menjelang siang ya. Semoga semuanya menjadi keilmuan buat kita. Terus apa yang tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan, insya Allah nanti selebihnya kita akan diperkuat sama Buya untuk senantiasa diperjelas dan diperkuat untuk segalanya. Terima kasih rekan-rekan semua. Silakan Pak Atep. Jelaskan dan sebagai narasumber dalam pertemuan kali ini. Bapak Ibu, sebelum ditutup dan nanti sebelum diperjelas ya oleh dosen kita, ini ada pencerahan ya, ada pencerahan tentang guru ya, tentang guru yang ada di kitabnya Ta'limut Ta'lim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Peran guru di media sosial semakin penting
dalam konteks pendidikan modern, terutama dengan meningkatkan penggunaan platform digital oleh siswa. Berikut adalah beberapa tanggapan mengenai peran guru di media sosial berdasarkan hasil pencarian. Yang pertama adalah kontribusi guru di media sosial. Pertama adalah mekanisme koreksi. Dalam konteks pendidikan, Kitab Ta'lim memberikan panduan tentang bagaimana guru seharusnya berperilaku dan memastikan bahwa ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru agar ilmu bermanfaat berdasarkan prinsip kitab tersebut. Yang pertama adalah mengajar kita harus ikhlas, ya. Guru mengajar dengan niat tulus dan ikhlas, walaupun tadi yang disampaikan oleh teman kita Pak Tarjo ada niatnya selain tentunya keikhlasan, ada niat dari yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan kita kembalikan kembali bahwa kita mengajar harus kembalikan kembali dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, menurut Kitab Ta'lim agar ilmu bermanfaat, berkah bagi kita, kemudian bagi siswa dan tentunya banyak orang. Yang kedua adalah menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya selain tentunya menjelaskan, mengajarkan kepada anak juga kita mudah-mudahan bisa menerapkan ilmu tersebut. Ya. Yang ketiga adalah menggunakan media sosial secara bijak. Guru harus memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan aktif di berbagai macam media sosial, ada Instagram, ada YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga guru dapat menjangkau lebih banyak siswa dan masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan bahwa media sosial bisa menjadi sarana untuk mendidik dan menginspirasi siswa menggunakan media sosial secara bijak. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah berinteraksi dan berkolaborasi. Melalui media sosial, guru dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk menciptakan konten-konten edukatif yang menarik. Diskusi online juga memungkinkan guru untuk bertukar ide, metode pengajaran dan yang inovatif sehingga meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kelima, memberikan pemahaman tentang etika digital. Penting bagi guru untuk mengajarkan etika digital kepada siswa, termasuk cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Guru harus menjadi teladan dalam berperilaku online. Yang keenam, melakukan refleksi diri. Guru perlu melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka secara berkala dengan mengevaluasi metode yang digunakan dan hasil yang dicapai. Guru dapat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengajaran guru. Kemudian yang terakhir, menurut Kitab Ta'lim adalah guru membangun hubungan baik dengan siswa. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru harus mendengarkan kebutuhan siswa dan memberikan dukungan emosional dan serta akademis. Mudah-mudahan itu yang ada di dalam Kitab Ta'lim menginspirasi dan memberikan kembali jiroh kita sebagai guru. Sekali lagi, saya sebagai moderator, kemudian Pak Puan Syarul sebagai narasumber, banyak kehilapan dan kesalahan dalam penyampaian makalah ini. Yang benarnya semata-mata dari ilmu, yang salahnya semata-mata dari lisan dan penyampaian saya dan Pak Fuad. Mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Buya dipersilakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur, sholawat beserta salam semoga terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini kita berbicara tentang guru. Tadi sekian banyak pemikiran, sekian banyak hal yang sudah kita dapat. Dan membicarakan guru itu tentu suatu hal yang tidak akan habis-habisnya. Karena apa? Karena memang guru adalah sosok yang memang menjadi satu hal diharapkan figur bagi anak didiknya. Kemudian bahwa kita juga bicara secara makro, kita bicara pendidikan. Maka pendidikan dalam kehidupan setiap individu itu memiliki peranan penting. Sehingga setiap aspek ya dari kualitas pendidikan perlu diperhatikan, melihat fungsinya yang krusial bagi kehidupan. Nah, sistem pendidikan ya, dalam satu negara tentu juga misalnya di Indonesia itu menentukan sejauh mana bangsa tersebut dapat maju. Nah, apabila sistem pendidikan satu negara tidak mengalami kemajuan, nah tentu negara tersebut akan mengalami ketertinggalan di setiap bidang. Maka untuk itu, untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas akan menurun karena kualitas pendidikan yang rendah, kan gitu. Jadi sudah indikasi kemajuan dan kemunduran sebuah negara itu terlihat juga dari kualitas dan kemajuan dan kemudian sebuah pendidikan. Maka kualitas mutu pendidikan di Indonesia juga ya dinilai dari sistem maupun kualitas pendidikan yang memang mungkin bisa dibilang bahwa ini kalau beberapa kita melihat hasil penelitian terbilang masih rendah di tingkat pendidikan dunia. Nah, misalnya hasil survei yang disajikan oleh World Population Review ya, pada tahun 2021 ya. Jadi Indonesia masih kalah unggul dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi dengan posisi Indonesia tepat berada di 54 dari total 78 negara. Negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu ada misalnya Singapura, itu berada di posisi ke-21. Nah, Malaysia itu pada posisi ke-38, juga Thailand juga pada posisi ke-46. Nah, sementara negara-negara maju misalnya Amerika, Inggris, Jerman, ya, kemudian juga Kanada, Prancis, Jepang, Australia, Swedia, itu ada di tingkat 10 besar negara yang memiliki pendidikan dengan sistem dan kualitas yang baik. Nah, maka berdasarkan data di atas ini meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan hal yang perlu diupayakan, perlu diikhtiarkan oleh semua kalangan. Hingga saat ini ya, pemerintah masih tetap mengusahakan berbagai hal dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dalam mengambil ini dibutuhkan bukan hanya dari sisi pemerintah, namun juga diperlukan adanya keterlibatan dari berbagai golongan, misalnya di situ ada peran masyarakat, kemudian pihak swasta dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Maka dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas perlu ada unsur-unsur penting yang mendukung, di antaranya fasilitas
baik itu yang kaitannya dengan institusi. Nah, guru itu punya peluang dalam mempengaruhi aspek kehidupan anak atau juga peserta didik melalui kepemimpinannya di dalam ruang kelas. Maka pengaruh positif peserta didik melalui kepemimpinannya dalam ruang kelas ini diberikan kepada guru dapat menjawab ya, segala tantangan di dunia pendidikan. Nah, beberapa hasil penelitian juga menunjukkan hal itu gitu. Nah, jadi penting juga untuk dipahami bahwa menjadi seorang guru ya, itu perlu memenuhi kewajiban dalam memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya. Nah, dikarenakan ini merupakan salah satu bentuk ya tanggung jawab profesi. Jadi kalau tadi disebut sebagai bahwa ada sekian banyak hal motivasi orang untuk menjadi guru, tapi yang jelas hari ini guru ini diakui sebagai hal yang profesi ya. Maka ada tunjangan profesi guru. Nah, selain itu, maka pendidik memiliki tanggung jawab bukan hanya pada siswa, tapi juga tentu ini bertanggung jawab kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat. Bukan hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, ya juga memiliki tanggung jawab membantu siswa membentuk prinsip-prinsip moral yang akan membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di masa sekarang maupun yang akan datang. Maka dalam merealisasikan tanggung jawab ini, ya, pendidik itu sebenarnya diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan diri secara profesional sejalan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa ahli dan ini hasil kesimpulan beberapa penelitian yang sedemikian rupa. Ya. Nah, kemudian juga kurikulum pendidikan ya, di Indonesia saat ini tentu itu kan menganut hari ini ya mungkin nanti ke depan sudah beda lagi. Tapi hari ini kan kita masih ada pada kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka belajar, di mana kan di dalam merdeka belajar ada program diantaranya guru penggerak bahkan, ya, guru penggerak yang mungkin diantara teman-teman juga ada sekarang menjadi GP ya guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini misalnya bahwa dengan bahasa pendidik itu kan diharapkan dapat menumbuhkan imajinasi, dapat menumbuhkan kapabilitas intelektual siswa. Jadi dengan menggunakan berbagai bentuk media dan strategi pembelajaran secara maksimal. Sehingga guru penggerak ini ya perlu memberikan aktivitas kreatif, aktivitas yang inovatif dalam memberikan yang terbaik bagi siswa. Nah, karena itu guru ya, yang secara aktif mencari metode pembelajaran baru dapat melibatkan siswanya. Dapat melibatkan siswanya, dapat disebut sebagai inovator sekolah dan memberikan pelayanan bagi siswa. Begitu juga diantaranya bahwa kalau kita definisikan, ya, maka guru penggerak itu guru yang mau melibatkan pendidik lain di dalam proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kemampuan peserta didik di segala bidang. Kemudian bahwa kita juga guru penggerak punya kemampuan mengelola pembelajaran secara efisien, terhubung dengan siswa melalui penggunaan teknologi yang saat ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta berkewajiban untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan juga untuk melaksanakan evaluasi serta refleksi yang berkelanjutan. Nah, persoalannya hari ini, selain daripada hari ini kita memang sudah dengan adanya guru penggerak dan ini juga ada hasil beberapa evaluasi, tapi kan kita sekarang mulai dihadapkan dengan menteri yang baru, dengan di mana beliau yang mencanangkan merubah dalam tanda kutip sedikit hal tentang terkait dengan ini, yaitu sekarang dengan pendekatan pembelajarannya dengan deep learning. Dimana dengan jargon dengan deep learning ini ada mindful,
meaningful dan joyful learning. Jadi bahwa pembelajaran yang kontekstualisasi, sehingga mungkin para guru ya perlu juga saat ini, selain hari ini kita belajar bagaimana menjadi guru, tapi bagaimana juga sekarang ini memberikan kesadaran. Memang semuanya itu adalah ada dalam sederhana, ya, kesederhanaan, tapi ada pembelajaran tidak terlalu banyak, materi tidak disampaikan terlalu banyak, tapi mendalam. Jadi ada konsep yaitu deep learning teori, yang mungkin nanti kalau teman-teman mau ini saya kasih share buku, ada buku deep learning ini yang memang luar biasa kalau kita dalami tentang ini, ya, tentang deep learning teori ini, yang diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya melalui Pak Menterinya Pak Profesor Abdul Muti, beliau mencanangkan ini, dan ini tentu harus menjadi bahan pemikiran bagi kita bersama, yaitu bagaimana membelajarkan anak dengan cara yang tadi, dengan tiga hal, yaitu mindful, meaningful, dan kemudian joyful. Yang terakhir ini ya selalu memberikan menyenangkan, ya. Karena memang kita membelajarkan anak untuk supaya anak itu senang gitu. Jadi pada dasarnya pimpinan atau para pemerintah saat ini juga yang menjadi bidikannya adalah guru. Ya, ketika sekarang menteri sekarang juga memberikan ininya, arahnya itu bagaimana guru juga membelajarkan pembelajarannya itu, mengajarkan padanya itu dengan pendekatan ini. Hanya berbeda konsep saja. Kalau tadi ada menjadi guru-guru penggerak, nah sekarang mungkin sudah harus disiapkan nih para guru-guru ini untuk mengadaptasi dan mempelajari bagaimana pembelajaran PAI dengan pendekatan deep learning, gitu ya. Pendekatan deep learning yang diantaranya ada konseptualisasi, kemudian mindful, meaningful, dan joyful. Nah, barangkali itu teman-teman sekalian, ini sebagai motivasi saja kita belajar. Yang jelas peran guru tidak akan tergantikan kapanpun, dimanapun, siapapun menterinya, apapun teknologinya. Yang jelas bahwa guru tetap akan menjadi ujung tombak dari sebuah pembelajaran. Bahkan kalau saya mengutip kata-katanya Pak Direktur pasca Profesor Iim itu, bahwa untuk bicara kurikulum itu adalah is the teacher. The teacher is the curriculum. Bahwa guru itu adalah kurikulum itu sendiri. Jadi kalau dengan berbagai macam kurikulum yang ada, pada dasarnya semua kembali kepada guru gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah kalau memang sudah close penentuan ini, saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini, mumpung kita bertemu untuk hal yang lain, agenda lain kelas yang terkait dengan rihlah ilmiah yang perlu saya sampaikan. Barangkali kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita close dengan hal ini. Nanti kita bicarakan selanjutnya tentang rihlah ilmiah. Terima kasih.